Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memberi peringatan kepada nelayan yang biasa melaut di perairan Selat Sunda. Hal ini karena perairan di bagian selatan Selat Sunda tengah dilanda gelombang tinggi. Disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama, pada kondisi ini sangat berisiko terutama bagi masyarakat yang melaksanakan aktivitasnya di wilayah perairan tersebut. Kami menyampaikan peringatan kewaspadaan itu kepada nelayan, masyarakat, pelaku pelayaran, wisatawan, dan pengelola wisata pantai, kata Feby seperti dilansir dari Antara. Berdasarkan data dari BMKG per tanggal 26 sampai 27 Oktober tahun 2022, ketinggian gelombang di perairan Selat Sunda bagian selatan berkisar 2,5 sampai 4 meter. Hal ini karena Selat Sunda Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang saat ini tengah dilanda cuaca buruk. Tiupan angin juga terpantau berkecepatan 5-30 knot dan bergerak dari tenggara barat daya. Feby pun meminta seluruh nelayan dan pengelola pantai di wilayah selatan seperti Pantai Binuangan, Tanjung Pantol, Sukahujan, Cibobos, Cihara, Panggarangan, Bayah, Pulau Manuk dan Sawarna agar mewaspadai gelombang tinggi dan angin kencang. Sementara itu, mengetahui gelombang tinggi yang tengah melanda Selat Sunda, para nelayan di Kabupaten Lebak, Banten telah sepakat untuk tidak mencari ikan untuk sementara. Salah satu nelayan di perairan Binuangan Kabupaten Lebak bernama Rohman mengaku jika melaut di tengah kondisi tersebut akan membuat tangkapan sedikit dan tak sebanding dengan risikonya. Saat ini para nelayan sendiri mengisi waktunya dengan memperbaiki jaring, termasuk juga berkumpul di pesisir pantai sambil mengawasi perahu yang disandarkan di pinggir pantai. Kami selama tidak melaut untuk kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari mendapatkan pinjaman utang dari bandar ikan, nanti pembayarannya setelah melaut, kata Rohman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak meminta nelayan untuk mewaspadai gelombang tinggi di laut perairan Selat Sunda bagian selatan guna menghindari kecelakaan laut. Kami menyampaikan peringatan kewaspadaan itu kepada nelayan, masyarakat, pelaku pelayaran, wisatawan dan pengelola wisata pantai, kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak Feby Rizky Pratama di Lebak. Ketinggian gelombang perairan Selat Sunda bagian selatan berkisar 2,5-4 meter berdasarkan laporan BMKG per tanggal 26 sampai 27 Oktober tahun 2022. Selama ini, perairan Selat Sunda bagian selatan yang berhadapan dengan Samudra Hindia dilanda cuaca buruk dan berbahaya jika perahu kecil. Selain gelombang tinggi juga tiupan angin berkecepatan 5-30 knot dan bergerak dari tenggara barat daya. Dengan demikian, BPBD Lebak minta seluruh nelayan perairan Selat Sunda bagian selatan mulai Pantai Binuangan, Tanjung Pantol, Sukahujan, Cibobos, Cihara, Panggarangan, Bayah, Pulau Manuk dan Sawarna untuk waspada gelombang tinggi dan angin kencang. Kami berharap nelayan dapat mematuhinya agar terhindar dari kecelakaan laut, katanya. Sejumlah nelayan tradisional di Pantai Binuangan Kabupaten Lebak mengaku para nelayan sudah sepekan tidak melaut akibat gelombang tinggi juga tangkapan relatif kecil. Mereka saat ini para nelayan dihabiskan waktunya untuk memperbaiki jaring juga berkumpul di pesisir pantai sambil mengawasi perahu yang disandarkan di pesisir pantai itu. Kami selama tidak melaut untuk kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari mendapatkan pinjaman utang dari bandar ikan, nanti pembayarannya setelah melaut, kata Rohman, seorang nelayan di Binuangan Kabupaten Lebak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak meminta nelayan mewaspadai gelombang tinggi di Selat Sunda bagian selatan agar tidak terjadi kecelakaan di laut. Kami sampaikan kewaspadaan itu untuk para nelayan, masyarakat, pemangku kepentingan pelayaran, wisatawan dan pengelola wisata pantai, kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak Feby Rizky Pratama di Lebak. Menurut laporan BMKG per tanggal 26 sampai 27 Oktober tahun 2022, ketinggian gelombang perairan Selat Sunda antara 2,5 dan 4 meter. Selama ini, perairan Selat Sunda bagian selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia telah dilanda cuaca buruk, akibatnya akan berbahaya bagi kapal-kapal kecil. Selain gelombangnya yang tinggi, kecepatan anginnya mencapai 5-30 knot dan bergerak dari tenggara ke arah barat daya. Oleh karena itu, BPBD Lebak meminta kepada seluruh nelayan di Selat Sunda bagian selatan dari Pantai Binuangan, Tanjung Pantol, Sukahujan, Cibobos, Cihara, Panggarangan, Bayah, Pulau Manuk dan Sawarna harus mewaspadai gelombang tinggi dan angin kencang tersebut.
Kami berharap para nelayan bisa menaatinya agar tidak terjadi kecelakaan di laut, ujarnya. Beberapa nelayan tradisional di Pantai Binuangan, Kabupaten Lebak mengaku sudah seminggu para nelayan tidak melaut karena gelombang tinggi dan hasil tangkapan yang relatif kecil. Saat ini mereka menghabiskan waktu memperbaiki jaring mereka, juga berkumpul di pesisir pantai guna mengawasi perahu-perahu mereka yang disandarkan di pesisir pantai tersebut. Kami selama tidak sergi melaut untuk kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari mendapat pinjaman utang dari bandar ikan, nanti pembayarannya setelah sepulang melaut, kata Rohman, seorang nelayan di Binuangan, Kabupaten Lebak. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan. Demikian diutarakan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati di Jakarta. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Sabang, Selat Malaka bagian utara, perairan Cape Natuna, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten, Jawa Barat dan perairan Merauke. Ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter di Selat Malaka bagian utara, perairan Sabang, perairan Barat Aceh, Cape Mentawai, perairan Bengkulu, Teluk Lampung bagian selatan, perairan selatan Jawa Tengah, P. Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, perairan P. Sau, Rote, Laut Sawu, Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Natuna Utara, perairan selatan Cape Natuna, Laut Arafuru bagian timur, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat, Papua, Samudra Pasifik Utara Halmahera, Papua. Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,50 sampai 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten,